Kembali bersama saya dalam channel Dosen Coding. Jadi kali ini saya akan melanjutkan proses pembuatan toko online menggunakan Laravel Livewire. Jadi kalau misalkan kemarin kita sudah berhasil menambahkan produk, menampilkan produk, dan menambah bagian filter produk, kali ini kita akan menambahkan sebuah fungsi untuk membeli produk. Jadi nanti caranya gini, kalau misalkan kita klik beli, maka akan diarahkan ke bagian halaman belanja produk. Di mana nanti di situ di halaman belanja itu kita akan mengambilkan riwayat-riwayat belanjaan kita. Oke, kita langsung masuk ke Visual Studio Code kita. Nah, di sini kemarin kan kita sudah bikin ini ya, sudah bikin menampilkan produk sekaligus filternya. Jadi di sini kita akan bikin function lagi untuk beli. Jadi kita bikin function untuk melakukan pembelian. Public function beli ini. Nah, di sini di function beli ini kita akan melakukan proses pengetesan. Jadi yang bisa melakukan proses pembelian itu, proses pemfilteran. Jadi yang bisa melakukan proses pembelian produk itu harus user yang sudah login. Jadi caranya gini, if out user, gini aja deh. Jika tidak ada yang login, maka akan diarahkan ke halaman login. Coba kita login terlebih dahulu. Oh, nggak usah ya, nggak usah login. Coba kita cek dulu. Kita beli, oh sorry belum ya. Oh, masih belum, autentifikasinya belum. Jadi kita harus menambahkan ini, harus menambahkan Illuminate Support Faceless Autentifikasi di halaman. Terus kita juga harus menambahkan roots-nya ya. Di sini kan kita, oh nggak perlu roots. Coba kita lakukan sekali lagi. Kita lakukan beli sekali lagi. Nah, dia kalau misalkan dia belum login, maka dia nggak bisa gitu. Coba kita login. Kita beli. Nah, di sini nggak ada action apa-apa karena belum kita tambahkan functionnya. Kita akan menambahkan parameter terlebih dahulu. Nah, di sini tuh menunjukkan ID produknya. Jadi ini perlu dari mana? Saat kita lihat di view, itu kan ketika misalkan kita panggil function beli, di sini kan kita udah bikin function beli ya. Ini kan udah ada button beli, di mana di sini tuh functionnya adalah beli. Itu kita kasih parameter produk ID. Nah, parameter produk ID ini yang akan kita tangkap di sini. Sehingga nanti sebelum kita menambahkan kebelanjaan, kita harus mencari data produk terlebih dahulu. Mencari produk. Caranya adalah misalkan gini, produk ini aja deh. Produk sama dengan produk lain. Jadi maksudnya adalah kita akan mengambil data produk yang ID-nya sama dengan yang sama kayak yang dikirim di sini. Gitu. Nah, setelah kita mengirim produknya, setelah kita mengirim ID-nya, maka kita bisa mengambil data produk itu. Selanjutnya, kita akan menambahkan ke database belanja. Jadi kita akan menambahkan database belanja, caranya ini. Terus kita sebelumnya coba kita cari tahu dulu kolom apa saja yang ada di database belanja. Kita buka XAMPP kita di bagian online shop. Coba kita lihat di bagian belanja. Di sini yang harus kita tambahkan adalah user ID-nya, produk ID, total harga, dan statusnya. Di sini statusnya bersifat
Oh, nggak ada ya. Jadi nanti kita harus tambahkan. Sebelumnya kita harus buat konfigurasi di model terlebih dahulu di belanja. Jadi kita harus bikin kayak gini, tapi nanti kita taruh di belanja ini. Kita isikan juga nama-nama kolomnya yang akan kita tambahkan. Ada user ID, terus ada apa lagi sini? User ID, product ID, total harga. Product ID, total harga, terus satu lagi status. Untuk yang dua ini nggak perlu ditambahkan ya. Oh, sorry, salah. Setelah itu kita kembali lagi ke home. Jadi nanti kita akan tambahkan ke database. User ID-nya itu sesuai out kita, sesuai ID kita, sesuai user ID kita itu. Terus habis itu total harga, total harganya kita kasihkan produk harga, terus produk ID-nya kita kasihkan produk ID, terus satu lagi ada apa saja di situ? Status. Nah, status ini nanti kita kasih 0. Jadi maksud status 0 itu adalah statusnya itu belum dilakukan proses penambahan ongkos kirim dan juga belum dibayar. Jadi sesuai yang saya sudah jelaskan yang pertama, di video yang pertama, itu kalau statusnya 0 itu berarti dia belum ditambahkan ongkir. Kalau statusnya 1, dia sudah ditambahkan ongkir, sementara kalau statusnya sama dengan 2, sudah dibayar gitunya. Setelah itu, setelah kita berhasil menambahkan ini, oke, berarti sudah selesai. Kita lakukan proses pengetesan ya. Kita akan tes dulu di sini. Kita reload dulu. Kita akan beli ini. Oh, kurang. Jadi kurang. Kita harus impor ini terlebih dahulu. Kita harus tambahkan model belanja. Kita harus impor model belanja. Terus kita reload beli. Nah, di sini nggak ada aksi apa-apa ya. Kita coba tes di database yang muncul atau enggak. Udah masuk atau enggak? Nah, sudah masuk. Harganya sama dengan ini, produk ID, usernya sudah masuk, statusnya 0 gitu. Nah, selanjutnya kita akan bikin halaman belanja, di mana nanti setelah user melakukan proses pembelian, maka akan langsung di redirect ke halaman belanja. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke proses pembuatan controller beserta view dari belanja user. Kita langsung buka text editor kita bikin new terminal. Nah, kita akan buat controller live wire dari belanja ya. Ini make live wire. Kita kasih nama belanja user. Begini aja. Terus kita bikin, nah secara otomatis sudah muncul ya. Controllernya beserta view-nya sudah muncul. Nah, setelah itu kita akan masuk ke view-nya terlebih dahulu. Jadi, seperti biasa, saya sudah jelaskan, saya sudah buatkan untuk view-nya. Kalian ntar tinggal ngikutin saja ya. Tapi nanti bakal jelasin sintak per sintaksnya. Ini saya sudah buat dari project yang lama. Oke, kita jelasin lebih dulu. Jadi nanti di sini itu nanti kita akan menampilkan sebuah tabel dengan isian ada nomor, ada tanggal pesan, ada nama produk, status, total harga, aksi, dan hapus. Jadi di sini tuh tanggal pesan itu merepresentasikan produk itu kapan dia dibeli, nama produk, ya nama produknya, status. Nah, status ini nanti terdiri dari 3 status. Status yang pertama adalah belum ditambahkan ongkir,
sudah ditambahkan ongkir, dan sudah ditambahkan pemilihan pembayaran. Selanjutnya total harga. Nah, aksi ini nanti di situ ada beberapa aksi. Jadi aksinya itu menyesuaikan status. Kalau misalkan statusnya itu masih belum ditambahkan ongkir, maka nanti di aksi ini bakal ada button untuk menambahkan ongkir dan seterusnya. Kira seperti itu. Di sini kita perulangkan belanja. Oh ya, di sini kita bikin nomor terlebih dahulu ya. Nomor itu nanti yang akan bertambah satu setiap setiap ada data, nanti dia akan tambah satu di sini. Kita akan perulangkan belanja sebagai pesanan, di mana di sini nanti maksudnya tanggal pesanan ini kita akan tampilkan pesanan created at, selanjutnya nama produk, dan nama produk ini kita akan tampilkan nama produk, akan kita tampilkan nama produknya dan juga gambarnya, di mana nanti di sini tuh produknya itu bakal kita ambil terlebih dahulu di dalam database model, di database produk, yang di sini kita impor modelsnya. Kita akan ambil produk yang ID-nya sesuai dengan produk ID yang dipesan. Itu. Selanjutnya, nah di sini masuk ke status. Nah, status itu seperti yang sudah saya jelaskan ya. Kalau statusnya 0 berarti pesanan belum ditambahkan, statusnya 1 pesanan sudah ditambahkan, kalau misalkan statusnya 2 berarti pesanan itu telah dipilih metode pembayarannya. Nanti di sini tuh hubungannya, kalau yang statusnya 1 yang ongkir ini nanti hubungannya dengan raja ongkir, sementara yang statusnya 2 ini nanti hubungannya sama metode pembayaran Mitrans. Selanjutnya total harga seperti biasa. Nah, di sini sama kayak yang di atas. Jadi kalau misalkan statusnya 0, maka dia akan ada button untuk tambahkan ongkir, di mana button ini akan diarahkan ke halaman tambah ongkir. Nah, di sini kita belum bikin halamannya ya. Selanjutnya kalau statusnya 1, maka akan ada button untuk memilih pembayaran. Jadi kalau misalkan dia udah ditambahkan ongkir, maka user akan diarahkan untuk melakukan proses pembayaran gitu. Maksudnya tuh untuk memilih metode pembayaran. Untuk statusnya 2, dia bisa melihat statusnya, karena di sini itu uh, bisa melihat status bahwa pembayarannya itu sudah dibayar atau belum. Karena nanti kita menggunakan konsep virtual akun gitu. Jadi setelah dibayar di bank, baru nanti secara otomatis statusnya itu akan terlihat. Selanjutnya adalah hapus. Jadi nanti kita juga akan bikin metode hapus untuk menghapus pesanan. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian controllernya. Jadi nanti di controller kita akan bikin beberapa function, termasuk function hapus juga. Nah, seperti biasa untuk mengakses view-nya terlebih dahulu, kita akan tambahkan extend layout. Ini kita tambahkan di bagian belanja user. Sini, oke. Nah, kita akan membuat function biasa, kita akan membuat function mount, di mana function ini yang akan selalu diakses pertama kali, yang pasti diakses pertama kali. Di sini kita akan melakukan proses autentifikasi ya. Di mana yang bisa mengakses halaman belanja user ini harus yang sudah login gitu. Jika ada yang login, maka akan kita gini deh. Kita akan bikin sebuah variabel terlebih dahulu, variabel belanja. Ya, di sini belanja nggak, coba kita sesuaikan. Nah, kita akan bikin variabel yang sesuai di sini. Belanja ini public belanja, nanti kita isinya array. Nah, terus nanti di sini baru kita definisikan, baru kita isi. Si belanjanya itu diambil dari database belanja. Jadi kalau misalkan udah login, maka dia akan ngambil data belanja, akan diambilkan data belanja. Sorry, ngambil belanja where user ID-nya, akan ngambil data belanja yang user ID-nya itu sesuai ID-nya yang sudah login tadi. Nah, get kan begini. Nah, kalau misalkan dia nggak login, maka bakal diarahkan ke halaman login. Coba kita akses ya, kita akan akses
Oh, sorry. Di sini itu kan, ini kan sebagai admin ya. Kalau sebagai admin, dia itu nggak bisa mengakses halaman belanja. Coba kita bikin user baru. Kita akan register. Kita bisa kasih nama admin gini. Nah, coba kita belanja. Kita belanja. Oke, setelah itu kita lihat belanja. Oh, masih belum ya? Oh ya, kita belum bikin routes-nya. Kita bikin routes-nya terlebih dahulu. Bikin routes-nya, bisa dibuka bagian folder routes, kemudian web. Nah, di sini kita bakal tambahkan routes untuk belanja user. Oke, kita save lagi. Kita reload ya. Terus kita beli sekali lagi biar nanti ya. Terus kita coba akses halaman belanja ini. Masih kesalahan. Oh ya, lagi-lagi lupa ya. Oke, kita lupa mengimpor ini ya. Coba kita lihat di sini, kita autentifikasinya di belanja user. Terus kita juga gunakan ini, kita gunakan di bagian sini ya. Di belanja user ini kita tambahkan ini dan belanja. Nah, kita lakukan sekali lagi. Nah, muncul. Nah, sesuai tadi ya, di sini muncul tanggal pesanannya tanggal berapa, nama produk, dan status. Nah, karena kita baru saja menambahkan, maka di sini statusnya adalah pesanan belum ditambahkan ongkir. Ada total harganya 50 juta, dan di sini ada aksinya. Nah, kalau misalkan kita belum menambahkan ongkirnya, maka akan ada aksi tambahkan ongkir, ada uh, aksi untuk menghapus juga. Selanjutnya kita akan menambahkan metode untuk hapus pesanan. Di sini, di sini kan sudah ada button untuk hapus ya, di mana button hapus ini ketika diklik maka akan memanggil fungsi destroy. Di mana di sini itu nanti akan ada parameter pesanan ID yang akan kita kirim. Selanjutnya kita bikin function destroy ini di controller. Di sini kita akan bikin function destroy yang berparameter pesanan ID ini. Nah, nanti di sini kita akan langsung ngambil data pesanan yang itu, pesanan yang akan kita hapus. Pesanan, habis itu dia ngambil dari belanja, find pesanan ID. Nah, selanjutnya kita pesanan delete. Nah, setelah ini secara otomatis pesanan itu akan terhapus kalau misalkan kita panggil function destroy. Coba kita cek dulu ya. Kita masuk ke belanja, terus kita lakukan proses hapus. Oh, masih belum ya? Kita inspect terlebih dahulu. Ada masalah apa di sini? Oh, nggak ada yang salah. Sorry. Di sini apakah ada kesalahan penamaan? Uh, destroy pesanan ID. Lakukan proses hapus. Find pesanan ID. Kita lakukan sekali lagi. Oh, sudah. Oh, dia itu harus dilakukan proses reload terlebih dahulu ya. Berarti di sini itu terkendala masalah ini ya, masalah levelnya. Nah, nanti kita akan benahi terlebih dahulu permasalahan levelnya. Jadi di sini tuh kita harus lakukan, kalau misalnya kita mau ngapus ya, kita hapus ya. Di sini tuh dia nggak langsung ngapus, tapi harus di reload terlebih dahulu baru datanya terhapus. Nah, itu ada permasalahan di live wire-nya.
Selanjutnya kita akan benahi terlebih dahulu permasalahan liveware-nya. Jadi ternyata kesalahannya itu terletak pada penempatan ini ya, pengambilan data belanja. Jadi kalau misalkan kita tampilkan di bagian mon ini, maka dia itu hanya akan menampilkan ketika data itu di-reload. Ketika misalkan di situ ada perubahan, fungsi mon ini nggak diakses lagi. Jadi fungsi mon itu hanya diakses ketika halaman itu pertama kali diakses. Nah, caranya kita akan taruh proses pengambilan data ini di fungsi render. Kenapa kita taruh fungsi render? Karena ketika misalkan kita melakukan proses hapus data, maka secara otomatis rendernya itu juga akan dijalankan sehingga di belanja ini secara otomatis akan diperbarui. Jadi nanti kita kopaskan yang di sini. Jika misalkan ada autentifikasi user, maka akan mengambil data belanja yang terbaru. Sementara yang di sini nanti kita ganti kayak gini aja. Ini kita hapus, kemudian copy, kita drop di sini, ini kita hapus, kemudian ininya kita ini kan. Nah, coba sekarang kita lakukan proses pengecekan sekali lagi, kita reload. Kita misalkan beli ya. Setelah kita beli, kita masuk ke belanja. Nah, di sini misalkan kita hapus, nah secara real time akan kehapus gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian controller home. Jadi nanti saya maunya itu kalau misalkan user sudah melakukan proses pembelian, maka akan di-return ke bagian halaman belanja. Coba kita ginikan terlebih dahulu, bisa jalan atau enggak. Coba kita lakukan sekali lagi, kita reload. Misalkan kita beli, nah seperti ini, oke. Nah kalau misalkan sudah benar seperti ini, maka sesi dari video kali ini sudah selesai. Nah, nanti di seri selanjutnya kita akan mengintegrasikan toko online ini dengan API Raja Okir. Oke.